suamiku di belakangku, dan kepala keuangan perusahaannya. Teman sekelas lamaku, Qinshan, selingkuh. Kak Yilin, apakah dia akan datang? Kak Yilin, urus saja urusanmu. Kami akan menunggu di depan pintu. Kamu sudah datang, Kia. Kamu juga sudah datang. Ja, kamu bilang padaku. Tentu saja aku akan datang. Terima kasih. Ini benar-benar menyelamatkan mukaku. Masuklah, semua orang sudah di sini. Semua orang. Terima kasih sudah datang. Aku akan habiskan duluan. Kamu bebas. Aku tidak suka mengatakan kata-kata manis pada suamiku. Hari ini adalah ulang tahun suamiku Lin Wei. Ini juga hari pernikahan kami. Aku akan mengatakan beberapa kata manis padanya. Silakan lihat. Aku pertama kali bertemu Lin Wei pada usia 19 tahun. Dia sedang bernyanyi dengan teman-teman di asramanya. Pada usia 20 tahun, kami berkencan untuk pertama kalinya. Dia bilang akan menjual semua kencannya padaku. Aku menukarnya dengan seember es krim. Dia diare selama 2 hari setelah memakannya. Kami lulus pada usia 22 tahun. Kami menikah pada usia 25 tahun. Dan memiliki Xia Omo. Jangan salah paham. Aku hamil setelah menikah. 1 bulan setelah Xia Omo lahir, kami tinggal di rumah kecil seluas 50 meter persegi. Lin Wei sangat tersentuh. Karena dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada kami. Untuk membeli rumah besar. Pada usia 27 tahun, Xia Omo berusia 2 tahun. Kami masih belum mampu membeli rumah besar. Tapi aku dipromosikan di firma akuntansi. Bekerja keras dengan Lin Wei untuk rumah besar. Untuk membuat hidup lebih baik. Kami bekerja sangat keras. Untuk menghasilkan uang. Sekarang aku berpikir bahwa hari-hari itu sulit. Tapi aku merasa sangat aman. Pada saat ini, suamiku mendapatkan kesempatan baik. Tuan Tan, apakah kamu ingat kesepakatan dengan Tuan Han saat itu? Kamu bilang selama Lin Wei bisa memenangkan pesanan bisnis itu, kamu akan memberinya promosi. Tuan Han, sampai sekarang aku masih berterima kasih padamu. Terima kasih. Untuk membuat suamiku memenangkan bisnis itu, aku mengundurkan diri dari pekerjaanku dan merawat Ibu Tuan Han. Ibu Tuan Han beruntung. Dia cepat sembuh. Tapi Tuan Han hanya menganggap itu berkat aku dan memberikan bisnis ini kepada suamiku. Suamiku sangat sibuk setelah promosinya. Sama sekali tidak sempat memikirkan rumah. Aku tidak pernah kembali bekerja. Sebenarnya aku masih suka menjadi akuntan. Qinshan tahu itu. Benar kan, teman sekelas lama? Namun, aku lebih suka menjadi Nyonya Lin. Sebelum menikah, seperti Qinshan, aku pikir karir adalah yang paling penting. Tapi saat kami menikah dan punya anak, aku pikir menjadi istri yang baik adalah yang paling penting. Yilin, aku harus memberimu penghargaan sebagai istri teladan. Hebat sekali, Tuan Tan, terima kasih. Ayo,
kita lanjutkan menonton. Kakak Songmeng, aku tidak punya cara lain. Mereka tidak menjawab telepon. Aku harus meneleponmu. Mereka tidak menjawab. Mereka tidak ada di rumah. Kamu tahu mereka pergi kemana? Aku tidak tahu. Mereka sepertinya merayakan ulang tahun Lin Wei. Sampai sekarang masih mengadakan pesta ulang tahun? Kamu tahu tempat mereka merayakannya? Tempat Xiaoya menikah di Jalan Cuiming. Lotus Pond Moonlight. Oh, sudah tahu. Kami punya rumah besar dan mobil di usia 30 tahun. Membawa Xiaomo ke taman bermain di hari anak. Naik roller coaster, tapi dia takut ketinggian. Lin Wei menggendongnya di pundak selama beberapa menit untuk melatihnya. Hasilnya, dia tidak mau turun. Dia bilang rasanya seperti dia tumbuh menjadi dewasa. Xiaomo berkata, duduk di bahu Lin Wei, dia merasa menjadi dewasa. Sekarang, dia sudah tumbuh banyak. Xiaomo berumur 10 tahun, aku 35 tahun. Lin Wei berumur 36 tahun. Dari umur 19 tahun sampai 35 tahun. 16 tahun telah berlalu. Waktu berlalu begitu cepat. Oke, selanjutnya. Mari kita undang pahlawan kita ke panggung. Sayang, selama 16 tahun, aku sudah bekerja keras. Untukmu, untuk keluarga kita. Tidak peduli apa yang kukorbankan. Semua itu karena aku mencintaimu. Sayang, 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 sayang. Kita bukan pengantin baru, tidak perlu. Kamu minta kami berciuman. Ya. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Tapi sekarang, aku benci. Di usia 35 tahun, suamiku di belakangku. Dan kepala keuangan perusahaannya. Teman sekelasku dulu, Qin Shan, berselingkuh. 16 tahun yang lalu, aku juga masih muda. Sekarang masa muda sudah hilang. Yang tersisa hanyalah kebencian. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Qin Shan. Aku bisa memberikan suamiku padamu sekarang. Aku melepaskannya sekarang. Lin Wei, tunggu sebentar. Aku belum selesai. 16 tahun. Semua cintaku padamu berubah menjadi kebencian sampai sekarang. Aku harus mengatakan semua ini, atau aku akan gila dan mati.
Aku tidak membiarkan diriku diam-diam ditinggalkan olehmu. Jangan salahkan aku. Dengan cara ini, aku mengembalikan semua yang telah kau lakukan padaku. Selamat ulang tahun. Cockhat. Yilin, Maaf, Tuan Tan. Membuatmu tidak bahagia. melihat foto-fotomu selama 10 tahun terakhir, aku merasa terharu. Tapi aku tidak menyangka akhirnya seperti ini. Selama bertahun-tahun, untuk dukunganmu kepada Lin Wei, aku tahu sedikit. Aku selalu berpikir, Lin Wei adalah pria yang tahu membalas budimu. Dia punya batasan dan prinsip dalam pikirannya. Belakangan ini, ada beberapa rumor di perusahaan, tapi aku tidak percaya. Tapi, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Ayah. Ayah, kau punya sesuatu untuk dikatakan. Tidak mungkin. Yameng. Kau masuk dan beritahu Yilin. Suruh dia minta maaf kepada Lin Wei. Kalau tidak berhasil, aku bisa minta maaf kepada Lin Wei. Tidak, hentikan, ayah. Yifan dan aku sudah membujuknya. Keduanya tidak bisa melanjutkan hidup bersama lagi. Tapi mereka tidak bisa bercerai. Pikirkanlah. Nanti, Yilin membesarkan anak sendirian. Hidupnya akan sangat sulit. Dia bekerja di bidang perjodohan. Dia seharusnya tahu ini dengan jelas. Yameng, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah Lin Wei selingkuh? Xiaoma, Kekek, Paman, kalian lapar? Aku akan masak untuk kalian. Ayah, Ayo, bearkan padaku. Kalau lelah, kembalilah ke kamar dan istirahat. Aku akan memanggilmu saat makanan sudah siap. Paman, kenapa ibuku belum pulang? Ibumu akan pulang. Tapi ibumu akan pulang nanti malam ini. Paman, aku ingin bertanya sesuatu. Kamu bertanya? Apakah ayah dan ibuku sudah bercerai? Kamu tahu apa arti cerai? Ja. Itu hal yang tidak berarti. Tapi juga serius. Seberapa serius itu bisa terjadi? Sangat serius. Xiaoma, katakan padaku. Apakah kamu takut mereka bercerai? Tidak. Karena aku bisa bertemu mereka meski mereka bercerai. Lalu kenapa kamu menanyakan ini padaku? Karena aku takut. Mereka tidak bisa bertemu.
Kamu belum mencoba masakanku, kan? Hari ini, aku akan buatkanmu pesta makan. Tapi kamu harus janji padaku. Saat kita makan bersama kakek, kamu harus menghabiskan semua makanan di meja, agar kakek tidak khawatir padamu. Oke? Nah, kamu kasih dia alamatnya. Dia telepon kita. Jadi aku tidak bisa menolak memberitahunya. Apakah Jiang Yilin melampiaskan kebenciannya? Dia hanya merayakan ulang tahunnya. Nah, Lin Wei melakukan hal seperti itu. Bagaimana dia bisa merayakan ulang tahunnya? Aku bukan bodoh. Nah, aku lihat kamu semakin suka bergosip. Aku tahu meski kamu tidak memberitahuku. Jiang Yilin memang pintar. Jika dia sudah memutuskan, dia tidak akan meninggalkan keuntungan untuk orang lain. Pria pantas diperlakukan keras. Jika kamu masih bergaul dengan Xiao Han di masa depan, Ivan akan belajar dari kakaknya untuk menghukummu. Ayah, apa kamu dengar kata-kata ibu? Apa aku anakmu? Aku memberimu tuntutan lebih tinggi karena kamu anakku. Kamu ibu mertua yang hebat. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak berpikir begitu dalam hatinya. Kamu mengerti aku. Kalian berdua lebih perhatikan Yilin. Jangan selalu tinggalkan dia sendirian di kamar. Atau, dia bisa tinggal bersama kami. Aku tidak tahu. Mana dari kata-katamu yang benar? Semua kata-kataku benar. Aku tidak jahat. Baiklah, aku mengerti. Bagaimana ayahku? Dia baik-baik saja. Dan Xiao Mo? Dia sedang tidur. Terima kasih, suamiku. Jangan katakan itu. Bagaimana kabar adikmu? Biasa saja. Dia mencurahkan cinta dan masa mudanya untuk pernikahan mereka selama 16 tahun terakhir. Dia mengesampingkan urusannya sendiri. Dan fokus sepenuhnya pada Lin Wei dan Xiao Mo. Namun, pada akhirnya tidak ada yang tersisa untuknya. Jika suatu hari, aku harus membayar untuk kepercayaan tanpa syarat padamu, aku akan menerimanya. Camarilla. Kenapa kamu tidak bicara? Kamu bilang padaku di telepon bahwa kamu ingin berbicara tentang Xiao Mo denganku. Jadi mari kita bicarakan ini. Seperti yang kamu katakan ini, kita tidak menyembunyikan apapun. Aku punya satu syarat. Aku ingin membawa Xiao Mo bersamaku. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan Xiao Mo pergi denganmu. Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak pantas untuk ini. Ya, aku tidak pantas mengatakan ini. Aku hanya berpikir, setelah kita berpisah,
Akan sulit bagimu untuk menghidupi kalian berdua. Kamu bisa mengambil properti rumah dan uang tunai. Aku hanya ingin anak itu. Anak-anak akan hidup sengsara dengan ibu tiri mereka. Aku telah membesarkan Sia Omo. Sejak dia lahir, aku telah mengurus semua urusannya. Dia terbiasa hidup bersamaku. Dan kita tidak perlu berdebat satu sama lain. Dan perasaan Sia Omo penting. Aku tidak ingin dia harus mengubah kondisi hidup karena perceraian kita. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang satu hal. Kamu adalah ayahnya. Selamanya. Aku paham tentang ini. Cinta selama 16 tahun. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Aku tahu. Itu semua salahku. Aku pantas menerimanya. Tapi ketika aku benar-benar ingin kembali ke keluarga ini, aku berharap hidup kita bisa seperti dulu. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan itu. Tidak ada kepercayaan, bahkan yang paling dasar. Aku mengakuinya. Itu salahku. Tapi itu bukan alasan untuk kamu berselingkuh lagi dengan Kinshan. Ya. Semua sudah berlalu. Berhenti membicarakan ini. Karena kita sudah sepakat. Dan kamu sudah mengambil keputusan. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Ayo selesaikan ini di kantor urusan sipil besok. Besok. Aku pergi dulu. Tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Selamat tinggal. Yilin. Berhenti berbicara. Aku tidak ingin mendengar apapun. Boleh aku mengantarmu? Aku janji. Aku tidak akan mengatakan apapun.
Lebih dari 10 tahun. Akhirnya kita bisa hidup bersama. Pindah besok. Qinshan, Kamu sudah bercerai. Apa yang kamu takutkan? Aku pikir rekan-rekan kita akan melupakan ini nanti. hampir semua staf di perusahaan kita tahu tentang ini. Kita bekerja di perusahaan, dan kita akan bertemu setiap hari. Menurutmu pantaskah kita terus seperti ini? Jadi apa maksudmu? Aku pikir itu tidak nyaman. Sebenarnya, Aku tidak akan mengundurkan diri. Apa aku membuatmu kesal? Aku tidak pernah berencana memintamu mengundurkan diri. Aku bahkan belum menyelesaikan perkataanku. Kamu ingin aku mengundurkan diri tanpa ragu. Tidak, aku tidak. Di bidang ini, perusahaan kita saat ini adalah yang terbaik. Selain itu, kamu adalah direktur penjualan di wilayah kita. Dan kemudian kamu bisa pergi ke kantor pusat. Kamu akan pergi kemana jika mengundurkan diri? Aku bisa mencari pekerjaan lain. Dengan sertifikat-sertifikatku, Ya, kamu bisa mencari pekerjaan baru. Bahkan gajimu bisa lebih tinggi. Tapi, bagaimana dengan ruang berkembang? Pernahkah kamu memikirkan ini? Kamu akan menjadi staf tingkat atas jika memilih perusahaan kecil dan menengah. Jadi di mana ruang berkembangnya? Kamu baru berusia 30-an. Kamu bisa berjuang selama lebih dari 20 tahun. Apa yang akan kamu lakukan nanti? Apakah kamu menjadi staf tingkat atas di sana? Dalam 20 tahun? kamu tidak ingin melakukannya saat diminta mengundurkan diri. Dan kamu khawatir dengan perkembangan aku saat aku diminta mengundurkan diri. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak mengabaikanmu untuk perkembanganmu. Aku tidak peduli berapa banyak yang bisa kamu hasilkan. Tapi aku sangat paham bagaimana perasaan seseorang ketika dia stagnan dalam waktu lama. Sebagai staf tingkat atas, aku tidak suka tipe pria seperti itu. Qinshan, apa yang bisa aku lakukan untuk memuaskanmu? Kita berdua tetap di perusahaan dan pergi ke kantor pusat bersama. Aku memang tipe orang seperti ini. Mungkin saja orang lain suka menjadi staf menengah dan tingkat atas, tapi aku lebih suka. Masih ada jalan panjang di depanku. Aku pikir kamu juga tipe orang seperti ini. Tidak. Aku pikir apa yang akan kita bicarakan hari ini. Kurasa kamu akan membicarakan masa depan kita bersamaku. Aku tidak menyangka kamu akan membicarakan ini. Aku bukan Jiang Yilin. Dia bisa melupakan ini. Aku tidak bisa. Qinshan, aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Ya, aku mencintaimu. Tentu saja, aku mencintaimu. Justru karena cintaku, aku tidak ingin menjadi Jiang Yilin kedua. Cerita tentang seorang wanita yang ditinggalkan karena gagal menyeimbangkan diri dan pernikahan. Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Lin Wei, kamu meninggalkan pernikahanmu yang sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kamu sangat paham wanita seperti apa yang bisa memikat hatimu. Kunci rumahmu sudah tidak berguna lagi. Jadi buanglah. Skakmat. Ayah, Ibu, apakah kamu bersikap baik? Bu, aku akan kalah lagi. Syama, Mari kita berhenti di sini. kerjakan peramu sekarang.
Apakah semua pekerjaanmu sudah selesai? Bagus. Kamu akan hidup tenang jika semua sudah selesai. Mulai sekarang, kamu harus hidup dengan baik bersama Xiaomo. Dan kamu bisa tinggal di rumah ini. Seperti yang kamu lakukan saat kecil. Aku akan memasak, dan membersihkan rumah untukmu. Rumahku akan lebih ramai jika kalian tinggal di sini. Ayah, maafkan aku. Aku mengecewakanmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Masalah Lin Wei sudah lama terjadi, jadi aku sudah siap. Xiaomo, boleh aku masuk? Sayang. Ayah. Ayah dan ibu berpisah hari ini. Kedepannya, aku akan tinggal bersamamu. Oke? Boleh tidak? Aku janji padamu, kita akan hidup lebih baik. Ayah, dia selalu menyayangimu. Kalau kau rindu dia, bisa bilang padaku. Aku akan mengantarmu bertemu dia. Aku tidak akan ikut campur dengan urusanmu dan ayah. Boleh tidak? Xiaomo. Aku tahu kau sedih. Tapi kau akan jadi pria. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Ibu, (38,7 derajat Celcius), demamnya cukup tinggi. ibu, minum air. Ibu, kau tidak berguna sekali. Kenapa aku tidak berguna? Aku baik-baik saja. Kau masih seperti ini. Bagaimana bisa membuatku lebih baik? Tengga. Xiaomo bahkan tidak bisa melihat ini.
sangat menyesal. Untukmu. Aku senang kau tahu. RMU sudah selesai? Masih sedikit. Selesaikan dulu. Kakek, jaga ibu. Oak. Masalah Lin Wei sudah selesai. Tapi harus ada proses pemulihan. Dari perceraian. Ya. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Kupikir aku bisa menghadapinya. Tapi baru setelah bercerai, aku sadar selama 16 tahun. Fokusku adalah dia dan keluargaku. Tiba-tiba semuanya hilang. Sepertinya runtuh. Aku tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Ya, dulu aku sering mengajakmu ke pantai. Saat kamu masih kecil, kamu selalu menangis. Kamu sering sekali menangis. Lambat laun kamu berhenti menangis. Setelah kamu berhenti menangis, nilaimu mulai membaik. Dan hubunganmu dengan anak-anak lain juga mulai lebih baik. Maksudku, masalah Lin Wei sudah lewat bagaimanapun juga. Lupakan saja yang sudah-sudah. Ketika kamu melepaskannya, pandanganmu akan berubah. Kamu akan tahu bagaimana menjalani hidupmu. Pada saat itu, Ayah, menurutmu berapa lama? Aku butuh dari menangis sampai tidak menangis. aku tidak ingat. Sudah terlalu lama. Xiao Mo benar. Aku sedikit tidak berguna. Seperti kata pepatah, kamu harus menghilangkan racun sebelum bisa melihat dengan jelas. Kamu harus menghilangkan racun sebelum bisa melihat dengan jelas. Itu adalah proses yang tidak bisa dilewati oleh siapapun. Pepatah yang bagus. Awalnya mendengarmu, aku merasa sangat cerewet. Dan tidak ada gunanya. Tak disangka. Yang dikatakan Presiden Jiang hari ini cukup menarik. Mulai sekarang, kamu bisa hidup sesuka hatimu. Asalkan jangan menghilang. Seperti yang kamu lakukan hari ini. Terima kasih, Ayah. Ayah, aku merasa mengantuk dan ingin tidur. Benar, tidurlah jika ingin. Aku akan pergi ke rumah sakit besok dan membelikanmu obat. Jika kamu sudah sembuh dari pilekmu, keluarlah untuk menghirup udara segar. Ibu, duduklah. Aku akan menunjukkan sulap padamu. Kapan kamu belajar sulap? Hei kek. Di sini, 1, 2, 3. Yuba. Dang dang dang. Aku mengubahnya jadi uang. Sangat vulgar. Aku tidak suka. Mustahil seher ke vulgar. Hei kek. Di sini, Lihat, ini uangnya. Yuba. Dang dang dang. Lumayan ada lagi. Tentu saja, kakek. di sini. 1, 2, 3. Yuba. Dang dang dang. Perahu. Ibu, ini untukmu. Ibu tidak bisa sulap. Kamu saja yang lakukan bagian terakhir. Mudah buka perahunya. Buka perahunya. Sayang, kamu sangat hebat dalam ujian itu, bagus. Tapi jangan sombong. Aku tidak akan bagaimana dengan sulap. Untuk menyemangatimu. Dia menghabiskan seminggu penuh di rumah pamannya berlatih sulap. Benarkah? Ya, Ibu, aku suka melihatmu tersenyum. Aku punya sampah.
untuk dibersihkan. Beri ibu sedikit waktu. Kenapa membuat minuman kalau hanya berdua? Terima kasih sudah baik pada Xiao Mo. Sekarang dia sudah sangat mengerti. Dia selalu menghiburku setiap hari. Dulu aku memperlakukan mereka seperti anak-anak, dan selalu berpikir kita orang dewasa yang merawat mereka. Tapi sekarang aku sadar, dia punya banyak energi, meskipun masih sangat muda. Ya, sekarang dia sangat mengerti. Aku sangat menyukainya. Baru saja menyelesaikan perceraian dengan Lin Wei. Aku benar-benar bingung. Aku merasa tenang sepenuhnya saat melihat anakku setiap hari. Dia adalah segalanya bagiku. Jadi aku harus kuat. Untuknya, Yuming. Kamu mengajari Xiao Mo sulap. Pasti kamu sendiri yang bekerja keras. Tidak, betapa pintarnya aku. Terima kasih. Sama sekali tidak merepotkan. Kurasa kamu sudah berubah. Kamu terlihat lebih bertanggung jawab. Adikku tidak berbalik dengan sia-sia. Maaf, Bu, aku mengecewakanmu. Pria yang dulu datang bersamaku untuk menemuimu tidak akan pernah datang lagi. Ayah akhir-akhir ini kurus karena aku. Seorang pria tua yang dulu sangat cerewet, sekarang sangat pendiam. Aku melihatnya berbicara sendiri dengan fotomu. Kamu bisa membujuknya untuk berpikir lebih baik. Semoga ayah diberkati. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatirkan aku. Saat aku kecil, aku merasa sangat tinggi. Setiap kali mendaki ke sini bersama ayah. Banyak hal lucu saat kita kecil. Kamu menakutuku. Kita akan membuat hari ini menjadi hari yang indah. Aku akan mengembalikan Jiang Yilan yang asli. Kembali. Zhang Yilan, Jiang Yifan, kamu di mana? aku di sini. Ini kunci rumah. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Buang saja. Lagi pula aku harus mengganti kuncinya. Ini tentang itu. Ada lagi. Aku ingin melihat Xiao Mo. Kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya. Dan dia tidak meminta untuk menemuimu. Bukan bermaksud menyinggung. Aku hanya ingin menghormati anak itu.
Yilin, kau sudah meluapkan amarahmu. Dan aku sudah mengundurkan diri. Apalagi yang kau inginkan dariku? Qinshan tidak mengundurkan diri. Selamat. Kau akhirnya menemukan wanita yang lebih pintar dariku. Yilin, bisakah kau berhenti membicarakan Qinshan? Aku hanya bilang, aku ingin melihat anakku, oke. Dulu aku pergi kerja setiap pagi. Dan melihatnya saat pulang malam hari. Sesederhana itu. Bisakah kau berhenti melakukan hal itu? Siapa itu? Aku turun ke kantor bersama anakku. Dan kau bahkan tidak mau melihat kami. Kau masih berpura-pura tidak mendengar saat Xiao Mo berteriak seperti itu. Ada apa? Di mana kau merasa tidak adil? Mengapa kau harus mencari kehangatan di sekitar anakmu? Ngomong-ngomong, aku sudah menghapus WeChat MU. Jangan telepon aku apapun yang terjadi. Kau bisa mengirim pesan teks saja padaku tentang anak itu. Ini, Xiao Mo, coba ikan buatan ibu. Ayah, kau makan dulu. Tidak sebagus punya kakek. Oh, benarkah? Kalian berdua mau menyuap aku. Aku akan memberikan kopi terbaik pada yang paling banyak menyuap. Bagus. Kau sedang membagikan penghargaan. Jadi katakan padaku, bagaimana cara menyuapmu? Aku ingin seorang ibu yang aktif dan bahagia seperti dulu. Dan aku ingin seorang kakek yang banyak bicara seperti dulu. Nah, kakek akan mengumumkan sekarang bahwa ibu akan sangat aktif dan bahagia mulai sekarang. Dan kakek juga menjadi cerewet. Aku cerewet sekarang. Aku mulai banyak bicara. Ikan ini sangat kuat. Dia berjuang sangat keras. Dan aku menangkapnya. Kaitnya hampir patah. Dan garisnya hampir putus. Ikan itu sangat kuat. Ia lari, dan aku menarik pancing. Dan hampir saja kailnya terlepas. Dan tali pancing, hekak. Berselang, berselang. Ini, Berselang, berselang. sayang, ibu janji padamu untuk lebih aktif dan bahagia mulai besok, oke? Bagaimana caranya agar kamu bisa aktif? Aku akan pergi ke toko bahan bangunan dan toko furnitur. Kamu mau mengubah rumahmu? Ayah, tidak sedramatis yang kau katakan. Aku hanya ingin menata ulang dekorasi dan furnitur di rumah. Dulu orang lain yang punya suara terakhir. Sekarang aku akhirnya bisa membuat keputusan sendiri. Aku hanya akan mengaturnya. Untuk ibu, bersulang. Bersulang, minum ini. Apa yang kamu lakukan? Aku menunggumu. Aku tahu. Kita berbeda. Dalam arah dan cara hidup. Aku pergi ke perusahaan kecil, di mana aku masih menjadi direktur penjualan. Aku yang terbaik saat sampai di sana. Kamu benar. Aku mungkin bukan orang yang kamu inginkan. Kamu. Aku mungkin hanya jenis orang yang kamu inginkan. Hanya saja, kamu mungkin belum terbiasa dengan cara hidup kita sekarang. Karena mungkin terlalu berbeda dengan kehidupanmu sebelumnya. Aku khawatir setelah aku beradaptasi dengan hidupmu, jarak antara kita akan semakin besar. Aku tahu, kita berdua sangat sulit berkompromi. Bisakah kita semua hanya mengambil langkah kecil?
Kamu mau pergi mana? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak terlibat lagi. Aku tidak peduli. Tapi tolong, Coba terima. hidup bersamaku, oke? Jangan lepaskan. Kita tidak mudah untuk bersama. Jangan pergi, oke? Kamu akan pindah ke perusahaan baru. Ini hadiah untukmu. Kamu suka? Jangan pergi, oke? Apa kamu benar-benar mengandung anakku? Hal ini, kamu yang memutuskan. Kamu tidak percaya padaku. Kapan kamu rencana kembali ke Amerika? Jumat ini, aku sudah memesan tiket pesawat. Lin Wei, Jiang Yilin sudah pergi. Dan tidak akan kembali. Tapi sekarang kamu masih punya aku. Aku akan merawatmu dengan baik. Kuharap aku satu-satunya di hatimu. Tidak ada orang lain lagi. Hanya itu yang kuminta. Bisa kamu janji padaku? Jam berapa penerbanganmu? Aku akan mengantarmu. Masuk ke mobil. Terima kasih sudah datang. Jangan pergi terlalu awal. Kenapa kamu sangat terlambat? Aku mengalami kecelakaan di jalan. Cukup parah. Jalan macet. Aku harus mengambil jalan memutar. Fire Kolahat. Baik-baik saja. Cantik sekali. Kalau ibuku melihatmu seperti ini, dia akan sangat senang. Kapan kamu akan menjemputnya? Jangan dibahas. Setelah dia mendengar ini, dia terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur. Hasil pemeriksaan medis tidak menggembirakan. Dokter tidak mengizinkannya naik pesawat. Dia sudah cemas tentang hal ini. Hai, hasil apa? Tidak apa, kita daftar nikah dulu. Lalu kita terbang ke sana besok. Kenapa semuanya begitu mudah? Untukmu. Kenapa sulit? Asalkan kita masuk pintu, kita selesai. Tidak ada lagi yang penting. Halo? Aku. Oke. Apa yang terjadi? Lin Wei mengalami kecelakaan mobil. Rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan kritis. Ayo pergi ke rumah sakit. Aku akan mengantarmu. Ayo. Pasien sekarang sudah tidak dalam bahaya. Tapi dampaknya membuatnya mengalami patah tulang parah di kedua kaki. Kami lakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkan kakinya. Tapi itu akan
Membutuhkan waktu lama untuk pulih. Tidak mungkin memperkirakan waktu pasti. Sampai hasil dari tes lebih lanjut keluar. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan ada untukmu. Di mana aku? Apa yang kamu katakan? Di mana aku? Ini rumah sakit. Aku masih hidup. Berhenti bicara. Bagaimana dengannya? Maksudmu Qinshan? Dia baik-baik saja, tidak terluka parah. Jangan khawatirkan dia. Hamil. Di tasmu. Aku melihat hasil pemeriksaan. Aku pergi ke dokter. Dokter bilang dia tidak hamil. Kamu tidak bisa tidak makan apa-apa. Kamu harus makan sesuatu. Ayo. Seharusnya aku mati dalam kecelakaan itu. Semuanya akan selesai. Jangan bicara seperti itu. Ayo. Kamu menyebalkan. Jangan tinggal di sini. Pergi. Pergi. Aku melepasmu. Aku tak butuh belas kasihanmu. Aku tak mau kau mengurusiku. Menjauh dariku. Aku tak ingin melihatmu lagi. Bisa tenang tidak? Bisa berhenti bicara kasar? Kata-kata kasar? Aku bicara jujur. Aku bajingan. Aku bajingan. Meninggalkanmu dan bayi. Meninggalkan rumah. Lihat aku. Lihat kakiku. Ini yang kudapat. Ini balasan. Aku pantas mendapatkannya. Bahkan jika sembuh, aku akan jadi orang cacat. Apa gunanya hidup? Lebih baik aku mati. Biarkan aku mati. Baik, ku biarkan kau mati. Mati saja sekarang. Meski kau tak peduli siapapun. Pernahkah kau pikirkan anakmu? Xiao Mo memikirkanmu tiap hari. Memanggil namamu dalam mimpi. Melihat orang lain berkumpul sebagai keluarga. Dari matanya, kulihat iri dan sedih. Bahkan jika kita bercerai, dia masih bisa melihatmu. Dia bisa dapat kasih sayangmu. Tapi jika kau mati, pernahkah
kau pikirkan nasib Xiao Mo? Bisa kau lihat di usianya yang muda dan merasakan apa itu kesedihan. Kau ayahnya. Dia butuh kamu. Kasih sayangmu padanya tak bisa digantikan siapapun. Apa kau tak mengerti? Bu, pra selesai. Bagus. Bu, kenapa ibu? Tak apa, ibu cuma lelah. Istirahatlah cepat, Bu. Bu, besok ada pertemuan orang tua. Aku ingin ayahku hadir kali ini, boleh tidak? Ada apa denganmu, Bu? Bisa kamu beritahu ayah?